Oke guys, perkenalkan nama saya Albert Wijaya dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Ingin membuat tutorial tentang konfigurasi VoIP menggunakan 5 router ya guys ya. Oke. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba konfigurasi VoIP pada aplikasi Cisco Packet Tracer ya guys ya. Mari kita coba ya guys ya. Pertama-tama kita akan menyiapkan 5 router ya guys ya. Kita akan melakukan konfigurasi VoIP tersebut dengan 5 router guys. Kita siapkan 5 router terlebih dahulu. Lalu kita juga siapkan switch untuk menghubungkan router tersebut ya guys ya. Lalu kita pasang IP port guys, satu router, satu switch, dan 2 IP port. Kita rapikan terlebih dahulu ya guys ya, agar enak dilihat. Di sini saya memberikan IP port 2 pada satu router dan satu switch ya guys ya. Nah, sudah. Mari kita hubungkan dengan kabel yang hitam guys, dengan ketentuan fast ethernet sesuai yang kita atur sendiri guys. Di sini saya mengatur dari router ke switch fast ethernet 0/0, dan pada switch kita beri fast ethernet 0/1, dan kita hubungkan juga kabel dari switch ke IP port dengan fast ethernet 0/2, dan IP port yang satunya lagi kita beri 0/3. Nah, pada 5 router dan 5 switch dan 10 IP port tersebut, kita tata satu router, satu switch, dan 2 IP port tersebut menjadi 5 ya guys ya, menjadi 5 bagian. Dan yang fast ethernet tadi kita akan samakan guys. Ini dia, kita coba tata terlebih dahulu guys ya. Ya, perangkat yang kita akan gunakan kita sudah rapikan ya guys ya, dan kita buka pada IP port tersebut dan kita aktifkan guys, agar IP port tersebut itu aktif guys dan bisa digunakan ya guys ya. Jika sudah selesai, kita akan memasang perangkat pada sebuah router ya guys ya. Kita pasang yang WC_2T ya guys ya. Kita pasang 4-4-nya sekalian. Sebenarnya satu juga bisa sih guys, cuman kita pakai 4 aja guys. Oke. Tetapi ketika kalian memasang perangkat tersebut, kita terlebih dahulu alangkah baiknya kita matikan router tersebut ya guys ya. Lalu kita baru pasang agar perangkat tersebut bisa terpasang ya guys ya. Maka kita matikan, dan jika sudah terpasang maka dihidupkan lagi. Ya, kita semua sudah pasang ya guys ya, dan kita buka switch, lalu kita enter N, kita tuliskan N, yaitu enable untuk menghidupkan, dan kita conft itu di situ konfigurasi terminal guys, dan kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Di situ ada in range fast ethernet 0/1-24 guys. Lalu kita ketikkan switch port voice VLAN 1 guys, untuk menambahkan port pada voice VLAN 1 guys ya. Nah, kita sudah melihat dan sudah tertambahkan guys. Dan pada switch yang kedua kita juga seperti tadi ya guys ya, enable untuk mengaktifkan, conft untuk konfigurasi terminal, dan in range fast ethernet 0/1-24 ya guys ya.
Lalu kita menambahkan port yes pada VLAN 1 dan kita lakukan seperti biasa ya guys ya, kepada semua switch guys, sama saja guys. Yap, kita sudah mengkonfigurasi semua switch ya guys ya. Mari kita konfigurasi router guys. Kita sudah masuk CLI dan kita diberi pertanyaan, kita jawab no. Lalu kita seperti biasanya enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke IP DHCP full voice guys. Saat itu juga ya guys ya, kita tentukan IP yang akan kita gunakan terlebih dahulu, lalu ketikkan network, lalu IP yang kita gunakan, tetapi yang di belakang itu kita IP kan 0 guys, lalu tambahkan netmask. Oke, lalu kita enter dan di bawah ada tertulis default router guys. Nah itu IP yang kalian gunakan guys, dan kita option 150 IP yang kita gunakan tersebut. Option 150 tersebut digunakan untuk menyimpan konfigurasi tersebut ya guys ya. Lalu kita exit dan kita ketikkan IP DHCP excluded address. IP yang kita gunakan tersebut ya guys ya, dengan belakang itu 1. Kita gunakan IP tersebut untuk keterusannya guys. Oke. Lalu kalian lihat ada fast Ethernet 0/0 guys. Jadi dari kabel yang kita hubungkan tadi guys ya, kita tambahkan interface fast Ethernet 0/0 guys. Kita akan menambahkan IP dalam fast Ethernet tersebut ya guys ya. Kita akan tambahkan sesuai yang kita tentukan tadi guys, dan kita beri netmask /24 255.255.255.0 dan kita ketikkan no SH yang berarti no shutdown ya guys ya. Lalu kita exit, kita masuk ke dalam teleponi service guys untuk mengatur IP phone ya guys ya. Max EPON yaitu maksimal dari EPON tersebut guys, kita tentukan 2. Max DN yaitu DN dial number guys, dial number kita tambahkan 2 dan kita ketikkan IP source address 192.168.10.1 guys, yaitu port 2000 guys. Lalu kita auto assign 1-2 untuk menambahkan dial number 1 dan 2 ya guys ya, untuk menghubungkan. Lalu kita atur terlebih dahulu ya guys ya untuk EPON kita guys. Kita masuk ke dalam EPON dial number 1 dan kita registrasikan number yang kita gunakan ya guys ya. Lalu kita ke EPON dial number 2 dan kita juga mendaftarkan number yang akan kita gunakan ya guys ya. Lalu kita exit dan lihat apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah registered, berarti itu sudah terregistrasi ya guys ya. Coba kita lihat. Nah sudah guys. Lalu seperti tadi pada router yang satu ya guys ya, kita enable, kita konfigurasi terminal, kita IP DHCP full voice ya guys ya. Kita akan menentukan IP dengan yang pertama kita tuliskan network, lalu kita tambahkan IP yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 20.0 ya. Dan untuk netmask saya berikan /24 ya guys ya, seperti biasa. Lalu kita tambahkan default strip router guys. Nah itu IP yang belakangnya itu ada angkanya guys, yang kita akan gunakan untuk keterusannya guys ya. Lalu kita option 150
IP yang kita gunakan kita tambahkan di situ guys. Option 150 tersebut untuk menyimpan konfigurasi guys ya. Lalu kita ke IP DHCP excluded strip address, lalu kita tambahkan IP tersebut ya guys ya. Lalu kita akan menambahkan IP di internet FA0/0 atau face internet. Nah itu guys, kita tambahkan IP ya guys ya. Kita tuliskan ya guys ya, IP address 192.20.1 dan /24 ya guys ya, netmas 255.255.25.0 guys. Lalu kita no SH, no shutdown guys, agar tidak mati. Kita masuk kepada teleponi service ya guys ya, untuk mengatur sebuah IP phone guys. Pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan batas atau maksimal IP phone kita 2 ya guys ya, dan di halaman 2 kita masuk IP source strip address pada IP yang kita udah tentukan dan kita tambahkan port 2000 guys. Lalu kita auto assign 1 atau 2 guys, dan kita X. Kita akan mengatur IP phone di halaman 1. Kita tambahkan number yang kita gunakan, lalu kita X, lalu kita kembali lagi ke phone di halaman 2. Kita tambahkan number yang akan kita gunakan guys, lalu kita X dan tunggu. Dan hasil sepertinya sudah masuk ya guys. Oh belum, kita tunggu sampai register. Nah jika sudah terregister, kita sudah terdaftar ya guys ya. Lalu kita akan gunakan konfigurasi tadi pada router 3, 4, dan 5 ya guys ya. Iya, saat sudah semua kita akan memasang sebuah rangkaian seri guys. Rangkaian seri tersebut kita memakai kabel yang merah guys ya. Kita akan pasang 010 pada router 1 dan 2, 020 pada 2 dan 3, 030 pada 3 dan 4 guys. Lalu 310/3/1 pada router 4 dan 5 ya guys ya. Kita sudah menghubungkan
rangkaian seri tersebut, lalu kita berikan IP ya guys ya pada 010 guys. Kita berikan IP 100.100.30.1 guys. Lalu kita tambahkan netmask /27 guys ya. Saya memakainya /27 dan kita tambahkan IP lagi ya guys ya pada 010 pada router yang kedua, dan kita tambahkan pada router yang kedua guys. Nah, kita tambahkan yang 020. Jadi router 2 itu di antara seri 010 dan 020 ya guys ya. Kita tambahkan IP yang berbeda ya guys ya. Ya, jadi gini guys, saya tuliskan router 1, router 2, router 3, router 4, router 5 ya guys ya. Kita tambahkan IP yang seperti saya tadi itu ya guys ya. Saya sudah tentukan. Router 1 kita beri IP 1, router 2 kita beri IP 2 dan 23. Lalu pada router 3 kita berikan IP 34 dan 65 guys. Dan router 4 kita beri IP 66 dan 97 guys. Dan pada router 5 kita beri IP 98 guys. Ya, seperti yang ditentukan kita menggunakan /27 guys. Jadi saya sudah buat jalur ya guys ya untuk dialpir guys. Tapi sebelum itu kalian harus tahu ya guys ya, saya menuliskan blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 ya guys ya. Jadi blok 1 IP pada blok 1 itu yang di sebelah router-router yang sudah saya urutkan ya guys ya. Jadi blok 1 hanya 1 sampai 30, IP 1 sampai 30, dan blok 2 33 sampai 62. Yang blok 3 hanya 65 sampai 94, dan blok 4 hanya 97 sampai 126. Begitu guys. Jadi memasang IP itu tidak asal, jadi ada aturannya guys, begitu. Untuk dialpir jalur perhubungan kita router 1 kita akan mengdialpir IP 2 34, 66 dan 98. Begitu router 2 1 34 dan 66 dan 98. Kita seperti itu ya guys ya. Sudah saya buatkan jalur ya guys ya. Begitu guys. Lalu kita akan melakukan kegiatan tersebut guys. Iya, pada saat ini kita akan menghubungkan semua ya guys ya. Menghubungkan semua itu agar mereka semua terhubung guys. Jadi kita akan menghubungkan router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. Jadi
mereka bisa terhubung ya guys ya, dengan dialpir guys. Kita tuliskan dialpir seperti itu guys ya, seperti pada gambar guys. Kita akan session target IPv4 100.100.10.2 ya guys ya. Coba kalian lihat pada jalur yang sudah saya buat tadi guys di kertas. Jadi kita akan destination pattern, yaitu IP yang kita target, yaitu yang IP2 tadi berada pada router 2, dan destination pattern itu nomor yang sudah kita daftarkan. Kita daftarkan tadi 2001 dan 2002. Jadi kita tuliskan 20 titik begitu ya guys ya. Lalu kita exit, lalu kita ke dialpir voice yang kedua guys ya. Jadi sesuai jalur tadi kita akan mengarahkan ke IP yang 34 guys. Pada IP yang ke-34 tersebut kita pasang pada router yang ketiga ya guys ya. Jadi router yang ketiga kita beri 3001 ya guys ya, dan 3002. Jadi destination pattern 30 titik begitu guys. Begitu pula dengan dialpir yang ketiga, kita akan mentargetkan IP 66 ya guys ya, yang berada pada router 4. Sesuai gambar tadi, kalian bisa ulang gambarnya ya guys ya. Begitu guys. Dan yang router keempat kita akan destination pattern pada 4001 dan 4002 pada IP pon, nomor IP pon, dan kita tuliskan destination pattern tersebut 40 titik ya guys ya. Lalu kita ke dialpir yang keempat guys. Kita akan mengarahkan ke IP ke 98 guys. 100.100.10.98 guys. Nah itu dia. Jadi kita akan mengarahkan ke router yang kelima guys. Router yang kelima tersebut memiliki nomor 5001 dan 5002. Jadi destination pattern kita 50 titik guys ya. Lalu kita sudah berada pada router yang kedua, kita akan mendialpir ya guys ya, sesuai yang kita jalurkan ya guys ya, seperti biasanya, seperti tadi ini guys. Dialpir yang pertama kita arahkan ke IP1, dan yang kedua kita 34, dan yang ketiga kita 66, dan yang keempat kita 98 guys. Itu pada router yang kedua ya guys ya. Dan jika sudah, kita akan dihadapkan dengan router yang ketiga guys. Kita akan mendialpir seperti biasa ya guys ya, seperti yang catatan tadi ya guys ya. Dan catatan itu ini dia, saya berikan guys.
Dan kita sudah berada pada router yang keempat. Saya berikan yang tadi ya guys ya, kalian tulis sendiri dan kalian belajar ya guys ya. Dan kita dihadapkan pada router yang kelima guys. Jadi pada router yang kelima saya akan beri lagi target IP yang saya tuliskan ya guys ya. Ini dia. Jadi pada yang kelima kalian seperti biasa ngedial peer yang ke satu, kalian ke IP yang satu, yang kedua kalian arahkan ke yang IP 33, dan yang ketiga kalian arahkan ke 65, dan yang keempat kalian arahkan ke 97. Nomor sesuai yang kalian pelajari yang tadi ya guys ya. Yang router 3 3001 dan 3002, router 4 4001 dan 4002, router 1001 dan 1002, dan router 2 2001 dan 2002 ya guys ya. Seperti yang sudah kita buat tadi guys. Ya, kita sudah semua di Alpir dan kita akan tambahkan routing. Kita akan tambahkan routing seperti ini guys ya. Semua IP yang terhubung kita tambahkan pada config router ya guys ya, seperti ini guys. Nah, ya kita yang ketiga kita menambahkan seperti tadi guys, routing yang semua yang terhubung ya guys ya, dari IP router dan IP di Alpir yang 100.100.100.30.0 itu ya guys ya. Kita tambahkan semua 10.0 20.0 yaitu IP routing IP router tadi ya guys ya. Lalu kita akan selesaikan ini, dan jika sudah selesai kita akan coba menghubungkan ya guys ya. Bagaimana, apakah bisa atau tidak yang kita belajari tadi guys ya. Coba guys. Oh, ternyata bisa guys. Kita sudah berhasil guys. Coba kita hubungkan dengan nomor telepon lain guys. Oh, bisa guys, semua bisa guys. Ya, begini ya guys ya video yang saya buat. Sekian dari video saya yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan jelasan ya guys ya, dan juga terlalu cepat atau bagaimana ya guys ya. Dan juga maaf bila ada tutur kata yang saya salah untuk omongkan ya guys ya, saya lontarkan, saya salah, saya mohon maaf ya guys ya. Sekian dan terima kasih, bye bye.